الله دايم الله دايم كيف يسلو من قاد بولي عن هواه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minadz dzakirin wadz dzakirat. Allahumma amin. Yang saya hormati para guru, para tokoh masyarakat sesepuh, wabil khusus Ketua Majelis Al-I'tisam Kyai Haji Al-Ustaz Muhibbuddin, dan juga yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Al-Munawwarah Haji Muhammad beserta jajarannya, stafnya, dan juga yang saya hormati para pengurus DKM, masjid maupun musola, Majelis Al-I'tisam, dan hadirin hadirat yang insya Allah sama-sama kita mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi yang penuh berkah di hari yang sangat mulia, yaitu pada tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan hari Asyura. Ya. Yang berpuasa, alhamdulillah, semoga Allah terima puasanya. Yang belum berkesempatan jangan khawatir. Kebaikan, ibadah masih banyak yang lain yang bisa kita kerjakan. Yang berpuasa jangan menganggap yang tidak puasa imannya kurang. Ya. Dan yang tidak berpuasa karena halangan atau memang belum kesempatan, ya. Jangan merasa kecil hati, jangan merasa putus asa, karena rahmat Allah sangat luas. Pahala dari kebaikan-kebaikan juga sangat banyak yang bisa kita raih. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Al-Fakir diberikan kesempatan untuk menyampaikan ataupun mengingatkan apa yang sudah kita ketahui bersama. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dan Al-Fakir menggunakan buku, ya, dari karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Faqih Abi Zakaria Muhyiddin. Kalau ketua Majelis Al-I'tisam Kyai Muhibbuddin, ya, mirip-mirip lah. Ya, kalau ini merupakan
lakob ya. Nah, kalau beliau nama aslinya, tapi insya Allah ya doa adalah nama, nama adalah doa ya. Kemudian di sini dikatakan Yahya ya, An-Nawawi Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-mutawaffa sanah ya 676 Hijriyah, 676 Hijriyah ya. Nah, ini kitab ini merupakan kitab syarahnya yang bernama Nuzhatul Muttaqin ya. Untuk pensyarahnya ini ada lima ulama di sini ya. Tapi bukunya sangat mudah, simpel, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama pada pagi hari ini dalam waktu yang singkat ini ya bisa memberikan manfaat, bisa kita amalkan, dan semuanya menjadikan kehidupan kita tambah berkah ya, dan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya buka ya. Ini insyaallah saya bahas tentang Kitabul Adzkar ya, yaitu tentang zikir ya, tentang zikir. Bab fadlil zikri wal hathi alaih. Bab yang menjelaskan keutamaan zikir dan anjuran untuk melaksanakannya. Saya awali dengan firman Allah. Nah, di sini kitab ini memang cara penulisannya ya, setiap awal kitab ataupun bab itu ada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan hadis yang akan dibahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya mengingat Allah adalah sesuatu yang sangat mulia. Akbar di sini bukan hanya diartikan besar, sangat besar atau maha besar, tapi afdalu min kulli syai', lebih baik dari segala sesuatu. Makanya kalau kita sholat, di awal sholat kita takbiratul ihram ya, kita menghadap kiblat, kedua tangan kita angkat dan kita ucapkan Allah, setelah niat tentunya ya, Allahu Akbar. Nah, udah kita harus fokus. Tapi terkadang nih, terutama saya nih ya, yang tadinya nggak ingat jadi ingat. Tapi bukan ingat Allah ya, ingat urusan dunia. Nah, ini ya. Nah, mudah-mudahan saya bisa perbaiki ini ya, bisa meningkat dari hari ke hari ya. Ketika kita takbiratul ihram itu harusnya sudah betul-betul fokus, khusyuk ya, kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena mi'rajnya ya, mi'rajnya kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah ketika kita sholat, kita hadirkan Allah. Oleh karenanya rangkaian-rangkaian sebelumnya ya, ini sangat menentukan. Misalkan ya, sebelum masuk sholat ya, mungkin setengah jam kita sudah siap-siap, kita berwudu ya. Tentunya kita sama-sama ketahui keutamaan dari berwudu ya. Setiap tetesan air wudu itu menghapus dosa ya, selain membersihkan wajah kita ya. Sebenarnya kalau kita rutin wudu, rutin sholat gitu ya, kayaknya nggak perlu dah tuh ya yang namanya kecuali ibu-ibu kali ya, nah, kecualian dah ya, karena katanya kalau ibu-ibu nggak blowing kayaknya udah kebiasaan, jadi ya silahkan aja gitu ya. Ya, tapi jangan berlebihan juga ya. Nah, jadi dengan kita berwudu saja itu sudah menggugurkan dosa, membuat fisik kita, wajah kita, semua anggota tubuh kita bukan hanya bersih dari kotoran fisik, tapi kotoran
jasmani, rohani ya, kekuatan rohani insyaallah. Nah, jadi pengkondisian. Kita kalau mau ya olahraga harus ada pemanasan. Nah, kita anggaplah wudu ya, kemudian sholat sunnah wudu. Kalau memang ada sholat sunnah qobliyahnya ya, atau mungkin ketika kita masuk ke masjid kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu semua dalam rangkaian pengkondisian, pemanasan. Dan biasanya nanti boleh kita coba. Ya, kita coba dan kita rutinkan insya Allah. Ya. Nah, itu akan ada suasana yang berbeda. Ketika kita takbiratul ihram, itu suasananya akan berbeda karena sebelumnya sudah ada pengkondisian. Nah, wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya mengingat Allah adalah sesuatu yang paling mulia dari yang lainnya. Afdalu min kulli syai'. Ya. Kemudian firman Allah lainnya dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni azkurkum. Ya. Kata Allah, ingatlah aku, ya, azkurkum. Saya akan ingat kalian. Tapi di sini dimaknai arhamkum wa aghfar lakum. Ya, azkurkum di sini ya artinya saya akan rahmati kalian, saya akan ampuni kalian. Ini sesuatu yang mahal. Ya, sesuatu yang mahal dan murah meriah. Ya. Kita kalau mengingat Allah, maka Allah akan berikan rahmatnya, curahkan kasih sayangnya, berikan ampunannya. Kita kalau sudah mendapatkan rahmat Allah, sudah mendapatkan ampunan dari Allah, ya, sudah sangat cukup buat kita. Ya, kalau ada yang ngasih duit, ya itu bonusnya lah, gitu ya. Ada yang ngasih jabatan, itu bonusnya. Tapi itu juga hati-hati. Ya, kalau tidak bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, itu bisa juga menjerumuskan harta, jabatan. Ya, makanya kita mohon kepada Allah, kalau misalkan diberikan harta, diberikan jabatan, bisa kita gunakan untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum. Ya. Kemudian ayat yang lain dalam surat Al-A'raf, ya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Wala takum minal ghafilin. Nah, dari ayat ini ada tata cara yang disampaikan. Ya, wadhkur rabbaka, ingatlah Tuhanmu fi nafsika. Ya. Di sini diartikan sirran. Ya. Ya, dengan suara yang pelan atau mungkin bahkan dalam hati. Tapi juga bukan berarti tidak boleh mengeraskan suara. Boleh saja asal tidak mengganggu. Dan yang terpenting adalah menghadirkan hati. Ya, sirran tapi nggak menghadirkan hati, ya kurang. Kalau berarti nggak baik, kurang. Gitu ya. Nah, keras tapi bisa mengingatkan orang lain, itu baik asal tidak mengganggu. Gitu ya. Tadarru'an, ya. Tadzallulan. Kita merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berzikir, ya, kita hadirkan hati, ya. Kita merasa di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Kita mengharapkan rahmat, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khifah, khaufan, ya, ada rasa takut. Ketika kita berzikir, kita hadirkan rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, dunal jahri, ya, aqallu minal jahri. Nah, ini relatif dan ya, relatif. Asalkan tadi nggak mengganggu, ya. Kalau misalnya suaranya dikerasin bisa mengingatkan orang lain, ya alhamdulillah, gitu ya.
Kan kalau orang zikir diem aja, orang nyangkanya bengong aja tuh orang. Padahal dia lagi berzikir, ya. Makanya kita juga jangan buru-buru nilai orang. Orang bengong aja sih, gitu. Padahal dia sedang istighfar tuh, gitu. Bisa jadi gitu ya. Ya. Terus kalau misalnya ada yang keras-keras, ya asal dia tidak mengganggu, ya kita bersyukur. Jadi wah diingatkan, gitu ya. Jadi dunal aqallu minal jahri. Bil ghuduwi ya awwalun nahar. Ya seperti kita nih ya. Tadi sini kita bersama-sama duduk, tadi kita sudah berzikir, sudah bersolawat. Terus kita dengarkan kajian. Nah, insya Allah ini bagian dari zikrullah ya. Wal asal ya akhirun nahar atau akhirul yaum. Artinya disebutkan ini secara khusus memang ada keutamaan tersendiri. Berzikir di pagi hari dan di sore hari. Tentunya bukan hanya 2 waktu itu, kapanpun, bahkan kita dianjurkan selama hidup kita, ya, selama tarikan dan hembusan nafas kita upayakan dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi kelewatan, ya, ini mohon maaf agak grogi jadi. Kelewatan tadi itu ya, membahas fadzkuruni adzkurkum. Ya, di sini dijelaskan ya secara syar'an, adzikru syar'an, secara istilah ya. Qila huwa qaulun siqa lisana'in au du'ain. Ya, jadi zikir itu secara istilah itu adalah satu ucapan yang ditujukan untuk memuji dan berdoa. Ya, memuji Allah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad yusta'malu likulli qaulin yusabu fa'ilihi. Tapi juga bisa dimaknai zikir itulah setiap ucapan yang mendatangkan pahala bagi yang membacanya, bagi yang mengucapkannya. Wa qala al-hafidhu fil fath. Al-hafiz yang dimaksud di sini adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ya, fil fath, yaitu kitab Fathul Bari karya beliau. Beliau mengatakan yutlaqul dzikru wa yuradu bihi al-muwadhabatu 'alal 'amali aujabahu Allahu au nadaba ilaih. Jadi yang dimaksud dengan zikir menurut beliau, menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah membiasakan al-muwadhabah ya, al-mudawamah, membiasakan 'alal 'amal dalam perbuatan aujabahu Allah au nadaba ilaih. Baik yang diwajibkan maupun yang disunnahkan. Jadi apapun yang kita lakukan selama itu adalah bentuknya perintah ataupun yang disunnahkan, itu adalah zikir. Ya, dan kita biasakan al-muwazabah, pembiasaan. Wa yakunu bil lisan, bisa dengan lisan, dengan lidah kita. Kat tasbih wat tahmid. Ya. Subhanallah, walhamdulillah, dan yang lainnya. Wabil qalbi, dengan hati, ya. Kat tafkir fi adillati dzati was sifat. Ya, kita merenung, kita tadabbur ya, dari sifat-sifat Allah, dari nama-nama Allah, ya. Apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada di sekitar kita. Ini kita katakan atau kita istilahkan ya sesuai dengan penjelasan tadi, kita dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kita merenung, renungnya nggak kaleng-kaleng gitu ya. Renungannya adalah renungan yang mengingatkan kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi kewajiban kita. Jangan hanya nuntut hak terus. Ya Allah, nih udah mau daftar ulang nih. Kalau yang di sekolahan gitu ya. Daftar ulang, orang anak mau masuk sekolah gitu ya. 3 anak lagi saya. Curhat ya, mungkin mewakili ya, ataupun ada keperluan yang lain ya. Udah kita mohon sama Allah, kita berzikir ya, kita tunaikan kewajiban kita ya,
kita laksanakan apa yang menjadi kewajiban ataupun yang disunnahkan. Kita serahin kepada Allah. Ya. Allahul Ghani. Ya. Allah Maha Kaya. Ya. Dan apa yang kita serahkan kepada Allah, insya Allah tidak akan Allah sia-siakan. Kalaupun nggak tunai, ya mungkin bisa minjem, tapi Allah mudahkan menggantinya. Gitu. Ya. Nah ini dalam kehidupan kita pasti ada masalah, ya. Tidak ada satu orang pun yang hidupnya itu nggak ada masalah, gitu. Ya, tantang ketenteng, padahal dia punya masalah, gitu ya. Nah, bisa jadi orang kayaknya begitu amat, tapi dia duitnya banyak, gitu ya. Ada orang kelihatannya seneng banget deh, padahal dia lagi mikirin gimana caranya nih, gitu ya. Nah, tapi kalau kita ingat Allah, kita beribadah, kita membiasakan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, semuanya akan Allah selesaikan, semuanya akan Allah cukupkan. Nah, inilah yang harusnya kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berzikir, tapi sekali lagi zikir ini bukan sekedar ucapan, ya. Ucapan, perbuatan, hati, ya, amal, itu semua kita upayakan dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semua urusan kita akan diselesaikan. Semua hajat kita akan Allah kabulkan dengan caranya Allah. Ya, dengan caranya Allah. Kita harus husnuzon, ya. Insya Allah apapun yang Allah berikan, meskipun tidak sesuai apa yang kita harapkan, itu ada hikmahnya. Allah punya cara, Allah punya kehendak. Ya. Kita berzikir, kita berdoa, itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena ada tausiah yang lain. Ya. Dan ilmu saya juga masih sedikit, ya, jadi ya ini aja yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah menjadikan kita semuanya hambanya yang selalu berzikir, ya, yang selalu ingat, yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah dayan, Allah dayan, كيف يسلو من قد بولي عنها